وما إلى رسول إلا الله سيدنا محمد الرحمن بن عمر وهو يجب بن ظالم اللهم بن عبد المختار الأحمد بن زيد محمد بن حسين الحسين والحمد لله نجم على الله شكرا الله بن المختار جعل الله وإلى أرواح الألحم وإلى الله بن عبد القادر والفقيه وإلى أرواح الألحم الحسن جعل الله وحضر هذا اسم جعل الله هذا جعل الله وإلى أرواح إلى أرواح علي بن عبد القادر الله عبد الله وإلى أرواح محمد بن عبد محمد مهبار وإلى أرواح علي بن عبد الله وما إلى أرواح وما إلى أرواح صالح وما إلى أرواح محمد بن حديث الله وإلى أرواح هذا موضع عن الله هذا ظالم من حمد الله وما إلى أرواح الحمد لله وما إلى عبد الرحمن بن علي بن مالك بن عبد الله وإلى أرواح والإمام أبو عباس وما إلى ولم أولياء وأصولهم وفروعهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم إنك كما بعضهم سنة محكوم عن كافرهم وطعن بهم وعلم عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم وحفظ الدين والدنيا والآخرة الفاتحة صاحب الكتاب ورحمة الله سكندري وأصولي ورحمة الله وعلى درجة الجنة وتمت عبادة من دعوة محمود وعلى بهم وأعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفائد الدين والدنيا والآخرة الفاتحة اللهم إياك نعبد وإياك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sahibul jud wal karam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imamul a'zam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zumatuh, Sang Raja, Sang Pencipta semesta alam ini, yang semuanya menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya. Maka satu kemuliaan yang besar ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang ingat sama Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri ada seseorang datang. Seorang anak muda yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan berkata, "Ya Imam, saya ini mabuk-mabukan, maksiat, macam-macam maksiat. Tapi alhamdulillah, rezeki saya bagus benar. Hidup saya nyaman. Uang datangan terus. Tidak ada musibah," dia bilang. Padahal saya tidak sholat. Padahal saya mabuk-mabukan. Padahal saya berzina. Berbuat semua maksiat dilakukannya. Dan hidupnya senang. Tidak ada musibah, dia bilang. Bagaimana ini, Pak? Namanya saya ini bagus-bagus saja. Al-Imam Hasan Al-Basri melihat orang ini, memandang orang ini dengan pandangan yang tinggi dan penuh renungan. "Apakah engkau tidak tahu, wahai anak muda? Sesungguhnya engkau sekarang ini sudah mendapatkan musibah yang besar. Kau bilang kau tidak punya musibah. Kau sekarang ini ada mendapatkan musibah bala yang besar benar. Kau katakan kau biasa-biasa saja dan mendapatkan nikmat. Apakah engkau tidak tahu? Di dalam kehidupan ini, jikalau manusia sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, itu musibah yang besar. Waktu ini mahal seperti emas. Lebih dari itu. Bahkan waktu ini seperti harganya nyawa. Tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa kita beli waktu. Waktu ini habis bisa, kayak orang habis duit. Sehingga ketika ditanyakan, bisa beribadah? Tidak ada lagi. Kami tidak punya waktu. La ilaha illallah. Habis waktunya cuma untuk maksiat, untuk mencari dunia. Sampai tidak punya waktu untuk beribadah. Ini musibah dibilang. Tapi kalau orang yang tidak punya, sudah dibutakan mata hatinya, dan sudah kena sihir sama dunia, dia nyangka hidup ini duit. Padahal kalau kita sudah tidak punya waktu lagi untuk beribadah, nah kita menangis. Kenapa ulun habis waktu, ya Allah? Tidak bisa beribadah, ini musibah. Habis waktu kita dan perjalanan hidup kita ini tanpa ibadah. Engkau tidak tahu, wahai anak muda. Sesungguhnya dengan engkau merasa tidak ada apa-apa, inilah musibah yang paling besar yang sudah menimpa pada dirimu. Engkau tidak merasakan bahwasanya engkau sekarang ini dalam keadaan musibah besar.
yaitu tidak bisa berbuat baik beribadah. Waktumu habis sampai tidak bisa beribadah. Ini tanda engkau mendapatkan musibah besar. Engkau mendapatkan apapun yang kau dapatkan dari harta dan tahta, tidak ada artinya semua barang yang kau dapatkan itu. Barang palsu semua. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hidup ini sia-sia ya. Waktu kita hidup sebentar di dunia ini. Kita sekarang ini nuntut ilmu, belajar. Memang kita ini ada merenungkan satu renungan hidup karena ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Memang ada yang mau kita cari sudah. Bukan kayak kemarin-kemarin. Mungkin kemarin kita tidak tahu. Ya, seperti kita ceritakan dulu kemarin waktu lagi kecil, kita main pasir, kita bilang apa? Oh ini mainan pasir. Oh mainan ya, menyenangkan. Ya namanya mainan bikin senang. Tapi sekarang, jangan kotoran itu. Barang kotor sudah. Gak mau lagi kita main pasir. Masih mau main pasir. Kalau mau main pasir. Buat apa main pasir? Kotoran. Kita ini mau menghadapi kehidupan yang besar. Kalau kita main pasir terus, ya Allah, kayak anak kecil lagi. Kayak anak kecil juga. Apa? Mainin pasir aja kerjaannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan yang Allah tawarkan untuk penduduk dunia ini sudah ditawarkan sama kita. Nah sekarang tinggal kita dalam kesempatan hidup yang sebentar, di mana pintu gerbang akhirat sudah ada di hadapan kita. Tidak lama kita hidup. Inilah saat yang tepat untuk kita bertaubat. Inilah saat yang tepat untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan tawaran dan rambu-rambu dari Allah untuk kembali ke jalannya. Kalau kita tidak berjodoh di dalam perjalanan hidup kita ini dengan taubat, dengan jalan yang dibuka oleh Nabi besar Muhammad supaya kita bisa dekat sama Allah, mendapatkan anugerah Allah dan kasih sayang Allah, kapan lagi kita mau kembali dan bertaubat? Menjadi hamba-hamba yang ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lihat ini hidup tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, tidak ada teguran. Oh ini namanya Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita. Kita bermaksiat, mata kita bermaksiat, mulut kita bermaksiat, hati kita bermaksiat, tapi kita bilang tak ada apa-apa, namanya aman aja. Dunia ini tempat Allah menguji kita. Sesungguhnya kita bukan di posisi yang aman. Kita di posisi yang terancam karena kita sudah tidak bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah bala yang paling besar. Laisal bala man farraqal ahbab, innamal bala man hurrima thawab. Bukan sesuatu bala orang yang berpisah dengan kekasihnya. Akan tetapi bala yang besar ketika orang itu sudah tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Tanyakan hari ini baca selawat. Saya belum baca selawat. Ya Allah. Satu hari engkau diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Hidupmu ini, nasibmu ini tergantung syafaat Nabi Muhammad. Orang masuk surga semuanya nanti dengan berkat syafaat Nabi Muhammad. Tidak berselawat, sudah satu hari tidak berselawat sama Nabi Muhammad. Tidak tahunya diusut-usut lagi, dia pikir, ya Allah, Bib. Saya mungkin bertahun, tidak pernah saya duduk ngomong sama Allah.
Ya Allah, kirimkanlah sholawat dengan Nabi Muhammad. Tak pernah. Baca salawat cuma baca gitu aja, tapi tidak pernah ngomong benar, minta salam ini sampaikan ya Rob. Kayak kita nak ketemu orang, tolong sampaikan salam ulun nih. Nah harus begitu kita sama Nabi. Selamat kalau kita begitu. Cuma begitu saja. Nah ada orang memang tidak berjodoh sama Nabi. Salamnya saja dia tidak bisa sampaikan. Ya Allah, takut kita kalau diri kita tidak berjodoh dengan Nabi Muhammad. Takut benar kita. Salam kita saja tidak pernah kita sampaikan benar. Bacaan cuma bacaan mulut aja. Ya Allah. Ada binatang namanya tuh Suhailiyah. Apa nih bahasa Indonesia? Atau kayak burung itu. Tiap hari. Tiap hari dia. Begitulah manusia, banyak orang sujud tiap hari. Tapi berapa kali pun dia mau ribuan rakaat kah sujud, tapi kalau belum bersentuhan dengan Nabi Muhammad tak bisa. Ini binatang tadi, lebih banyak rakaatnya daripada kita. Tiap hari sujud terus, bangun tidur sudah begini dia. Tapi karena tidak bersentuhan, tidak cinta sama Rasulullah, tidak ada cintanya lagi. Kalau orang sudah hidup ini ada cinta dengan Nabi Muhammad lain. Jadi kita hidup ini harus mengerti benar supaya tidak tertipu. Jangan tahunya habis duit. Tahu juga bahwa kau setiap hari bilang habis, sibuk terus. Waktumu habis, tidak bisa beribadah. Ini lebih daripada habis duit. Ini lebih daripada habis harta. Kita tidak mempunyai kedudukan di pandangan Allah. Allah tidak melihat kita. Rugi benar hidup, ya Allah. Tidak ada artinya. Jadi hidup ini cuma untuk ditipu oleh nafsu kita sendiri. Ditipu oleh egonya kita sendiri. Siapa yang menipu kita? Diri kita sendiri. Siapa yang menghancurkan kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Na'udzubillah. Nah, jadi bala yang besar menimpa diri kita ketika apa? Ketika kita sudah tidak bisa melakukan kebaikan dan ibadah di dalam hidup ini yang sementara. Nah ini bala. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, diizinkan Allah untuk beramal, berzikir, beribadah, tanda hidup kita ini bagus. Maka dari itu sahibul kitab Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di perkataannya ini yang ke-57, la tatrukil dzikra li'adam hudurik ma'allah fi. Jangan kalian meninggalkan zikir karena engkau belum selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu berzikir. Banyak orang ini meninggalkan zikir kenapa? Ulun belum khusyuk. Belum bisa khusyuk, jadi tidak mau berzikir. Ada yang apa? Ada yang tidak mau berzikir, tidak mau berselawat. Kenapa? Belum pakai jilbab. Dia bilang nanti nunggu pakai jilbab baru mau berselawat sama Nabi Muhammad. Ya Allah. Hidup masih dengan maunya. Semaunya orang bilang. Maunya aja. Maunya ulun begini. Seolah-olah Allah yang butuh sama dia. Nanti aja kena aja. Kalau sudah urusan selesai semuanya, baru saya mau berzikir supaya khusyuk. Tapi kalau belum sekarang ini masih banyak pikiran. Urusan zikir yang 10 menit, kita nyuruh masalah rumah kita sudah selesai, urusan semuanya sudah selesai, baru mau berzikir. Tidak tahukah kita bahwa ketika kita sudah merasakan tidak ada lagi waktu untuk berzikir, itulah bala yang terbesar sekarang ini yang menimpa hidup kita yang harus kita urus. Harus diurus ini. Ada orang udah ada duit lagi, bagaimana? Oh, dicarinya bagaimana ada duit untuk hidup. Ini waktu beribadah tidak ada lagi. Tidak ada waktu. Ngeri benar, habis waktu, tidak bisa beribadah. Habis. Orang habis bagaimana? Hancur, bangkrut.
Jangan cuma kita tahu habis duit saja. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah bilang, jangan kau tinggalkan berzikir ini, dia bilang. Lianna ghaflatak an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatik fi wujudi dzikrih. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih bahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Waktu kita ini lalai sama Allah, itu lebih dahsyat daripada ketika kita berzikir lalai sama Allah. Ketika kita meninggalkan zikir benar, ini dosanya lebih besar daripada kita berzikir tapi kita lalai. Jadi berzikir dulu. Kalau tidak bisa khusyuk, paksakan khusyuk. Oh, saya belum bisa khusyuk, jadi saya tidak mau zikir. Enggak, paksakan. Karena dosanya meninggalkan zikir ini lebih dahsyat daripada cuma tidak khusyuk saja. Tapi masih berzikir kita. Zikir ini ternyata perhiasannya umat Nabi Muhammad, kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat sama Allah, hati ini akan tenang. Jadi kapanpun mereka berzikir. Ada waktu kosong, langsung berzikir. Zikir ini memang jadi waktu dan hidupnya umat Nabi Muhammad. Jadi hidupnya umat Nabi Muhammad ini bersama zikir terus. Itulah tangan mereka pegang tasbih semuanya. Kita lihat orang tua kita. Semua orang-orang yang sudah mempunyai jalan hidup ya. Orang sudah jadikan, ulun sudah tahu sama hidup ini. Jadi jalannya hidup dia apa? Tanggung jawab dia yang Allah perintahkan di dunia sama mencari ridho Allah semuanya. Diletakkan jalan hidup ini untuk mencari ridho Allah. Tidak kemana-mana mikirnya. Dia tahu ini tempat bukan untuk senang-senang. Bukan untuk mengombar hawa nafsu. Bukan untuk maksiat. Takut mereka maksiat. Bukan untuk sombong-sombongan. Bukan untuk menjadi jagau. Hidup ini mau mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hamba Allah seperti inilah yang Allah cintai dan Allah sayangi. Dan Allah akan berikan jalan kebahagiaan. Bahagia kita. Insya Allah surga jalan kita. Kalau sudah kita pastikan kita hidup ini mencari ridho Allah. Kalau sudah kita tentukan benar sudah jalan hidup ini ke sana sudah. Kemana? Ke Allah. Ingat terus sama Allah. Kemana-mana pakai nama Allah. Bismillah. Mau makan. Bismillah. Itu aja hidup ini. Tidak usah kemana-mana kita. Mikir-mikir hidup. Nikah, habis nikah. Kenapa nikah? Mencari ridho Allah. Allah perintahkan kita. Mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Tidak pernah lupa. Semua amalan kita itu karena perintah Allah. Allah memerintahkan, bukan perintah Allah ini susah-susah. Solusi perintah Allah ini. Ada perintah pakai masker. Apa itu susah? Hukuman, bukan hukuman. Supaya tidak sakit. Ada perintah orang yang mabuk-mabukan dipukul. Orang yang maling dipotong tangannya. Kenapa? Kalau tidak, nanti maling terus. Itu adalah solusi, bukan hukuman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintahnya bukan susah semuanya. Allah bolehkan kita nikah. Diperintahkan malah kita menikah. Allah perintahkan kita makan. Kulu washrobu. Makanlah, Allah bilang minumlah. Yang tidak diboleh ini adalah lupa sama Allah. Jauh sama Allah. Bermaksiat. Yang enak-enak diboleh sama Allah. Makan enak boleh. Nabi Muhammad makan enak dulu. Minumnya enak. Yang tidak diboleh ini adalah makanan yang haram yang sudah dilarang.
Jadi hadirin, jangan kita sangka dengan kita ikut dan berjalan mencari ridho Allah, hidup kita susah. Malah hidup kita senang, nggak kemana-mana, pikiran kita jelas, ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya. Berjalan terus. Nah. Tapi orang-orang yang diperbudak oleh dunia, kita lihat bagaimana beribadah. Tuhannya saja bisa dia lupakan. Tuhannya Allah dilupakan. Dia hidup. Semuanya dirinya diciptakan oleh Allah, bisa lupa dia. Maka dari itu orang yang paling hina, orang yang mendapatkan bala musibah hidup di dunia ini adalah orang-orang yang waktunya habis sampai tidak bisa beribadah, tidak bisa ingat sama Allah. Ingat sama Allah tidak bisa. Ini namanya bala besar. Jadi Al-Imam bilang, jangan kau tinggalkan ini ibadah. Berzikir. Ingat terus sama Allah. Jangan kau menunggu sampai kau bisa khusyuk, baru engkau mau berzikir. Karena meninggalkan zikir ini dosanya lebih besar sekali. Melebihi daripada engkau meninggalkan zikir itu sendiri. Fa'asa an yarfa'ak min dzikrin ma'a wujudil ghafla ila dzikrin ma'a wujudil yaqadha. Mudah-mudahan dengan walaupun kau tidak bisa khusyuk, dengan berzikir terus, akhirnya Allah ngangkat derajat kita dengan berzikir, hati kita hadir, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzikrin ma'a wujudil yaqadha ila dzikrin ma'a wujudil hudur. Dan dari zikir dalam keadaan bangun, bukan seperti orang tidur, naik derajatnya menuju zikir dalam keadaan bukan cuma bangun, hadir hatinya bersama Allah. Diangkat lagi, wa min dzikrin ma'a wujudil hudur ila dzikrin ma'a wujudil ghaibah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita kepada zikir yang hadir bersama Allah, disertai zikir yang sudah tenggelam. Tidak ada yang kita lihat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itulah bagi Allah yang disebutkan tadi, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang disebutkan tadi kedudukan orang yang berzikir sampai bisa hadir bersama Allah dengan zikirnya. Gara-gara nyebut nama Allah, karena orang yang menyebut nama Allah, dia duduk bersama Allah. Bukan cuma hadir bersama Allah lagi. Semuanya lenyap, tidak ada yang kelihatan kecuali Allah. Ini sesuatu bukan sesuatu yang tidak bisa Allah lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensifatkan sifat-sifat tadi, orang-orang yang berzikir sampai bisa dekat dan duduk dan bersama Allah. Bahkan lenyap segala sesuatu, Allah bisa ciptakan di dalam diri kita. Tidak sulit bagi Allah untuk menciptakannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abul Qasim Al-Qushairi atau Imam Qushairi, beliau berkata, zikir itu simbol wilayah kewalian dan pelita penerangan untuk mau sampai kepada Allah, mau dekat sama Allah. Zikir inilah yang antar kita nanti. Nah, kalau orang berzikir, bisa dia dekat sama Allah. Raja ini mau dekat sama Allah, sang raja. Barang siapa mendapatkan Allah, dia dapatkan segala-galanya. Manusia yang pengen ini, pengen itu, pengen dapat hajat kita kabul, dekat ya Allah. Allah akan memberikan sesuatu kemuliaan kepada hamba-hambanya yang dekat sama dia. Maka Imam Qushairi bilang, zikir inilah kendaraan kita untuk mau dekat. Jadi kalau orang tidak berzikir, ini orang jauh sama Allah. Tidak bisa, kita harus berzikir. Orang kalau sudah punya zikir, namanya punya jalan hidup sudah. Namanya dia sudah pastikan bahwa dia ini mau dekat sama Allah. Tapi kalau masih belum berzikir, belum ada wiritan, masih kesana kemari namanya.
Aku sudah memastikan sudah. Aku setiap malam aku baca la ilaha illallah 1000 kali sudah. Aku baca istighfar 100 kali. Aku baca ini sudah salawat 100 kali. Nggak mau aku lepas. Sudah aku punya zikir sekarang. Aku mau berzikir terus. Kalau aku kosong-kosong, lagi tidak ada kerjaan, aku harus menggerakkan lidahku untuk berzikir kepada Allah. Inilah jalan umatnya Nabi Muhammad. Lidahnya tidak pernah putus dari zikrullah. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Itulah yang menjadikan mereka terus bersama Allah. Dan tanda sehatnya permulaannya dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya, dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Jadi Al-Imam Bushairi bilang, tanda sehat bagusnya amal perbuatan manusia dari awalnya sudah ingat sama Allah. Ketika dia memulai apapun, kalau sudah dalam keadaan ingat sama Allah, tanda amalan ini bagus, tidak bikin kita lupa sama Allah. Dan orang-orang yang berzikir ini menunjukkan jernih nanti di puncaknya bagus juga. Kalau sudah kehidupan orang ini dalam ingat sama Allah. Kalau dia ingat sama Allah dari awal, di awal saja memulai buka toko, dari awal sudah ingat sama Allah. Nanti insya Allah ada ujian apapun, yang penting terus ingat dekat, insya Allah nanti puncak dari perjalanan perdagangannya ini baik. Kenapa? Ketika dia berdagang ingat sama Allah. Tapi terus istiqomah. Tidak ada manusia ini mau diangkat derajat, tidak kena musibah, tidak kena ujian, pasti kan kena. Itulah yang akan mengangkat derajatnya, asal dia ingat terus sama Allah. Jadi orang yang ingat sama Allah, insya Allah puncaknya akan mendapatkan kejernihan. Ia adalah pintu untuk menjadikan manusia ini bahagia dan sukses sampai di tujuan. Maka zikir itu juga bagaikan jiwa dari segala amal. Amalan itu mempunyai jiwa, mempunyai isi ketika ada zikirnya. Itulah Rasulullah, setiap amalan-amalan ada bacaan doanya. Mau makan ada zikirnya, mau minum ada zikirnya. Arti zikir, ingat terus sama Allah. Karena dia adalah jiwa daripada amalan. Sedang kelebihan zikir dan keutamaannya tak dapat dibatasi lagi. Kalau keutamaan zikir ini, wah, tak ada lagi. Tidak bisa dibatasi sudah. Semua ibadah ini ditujukan wa aqimis shalah li dzikri. Bahkan salat pun Allah perintahkan, dirikanlah salat supaya kalian ingat sama aku. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat sama aku, maka aku akan ingat sama kalian, kata Allah bilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, li'ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bagi orang yang sudah sempurna akalnya, ialah mereka yang selalu berzikir pada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring di atas pinggangnya. Mereka setiap bergerak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang sangat beruntung, yaitu orang yang beriman yang paling beruntung, yang mendapatkan iman, hubungan, percaya sama Allah, apa yang Allah firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir, Allah bilang. Allah perintahkan orang yang beriman yang dapat untung ini untuk banyak-banyak berzikir. Dan bertasbihlah mengagungkan Allah, mensucikan Allah di pagi hari dan petang hari. Jadi hadirin, tanda-tanda orang yang mempunyai iman yang sempurna dan kehidupan yang baik di dalam dunia yang sementara ini, mereka tidak pernah lupa dengan Allah. Mereka tidak meninggalkan zikir. Walaupun mereka tidak ingat
Walaupun mereka di dalam zikir itu belum sempurna, mereka terus berzikir karena berharap dengan zikir ini akan mengangkat derajat mereka menjadi orang yang berzikir dalam keadaan ingat. Tidak sampai di situ dengan terus istiqomah, karena istiqomah ini terus ingat akan membuahkan satu karakter, satu pemberian Allah yang baik lagi, diangkat lagi kita derajat menjadi orang yang ingat dalam keadaan bukan cuma ingat, hadir bersama Allah. Setelah hadir, lenyap lagi kita. Nah, tidak melihat yang lain lagi. Karena apa? Karena istiqomahnya kita ingat sama Allah. Allah. Setiap berbuat ulun berbuat untuk Allah. Setiap apapun untuk Allah. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Akhirnya lama-lama jadi kekasih Allah. Lama-lama dekat sama Allah. Udah ini waktu kita cepat-cepat kita ke sana. Jangan kemana-mana lagi. Jangan bilang habis waktu, ya Allah. Kalau sudah kita bilang habis waktu, ini namanya, ya Allah. Seperti orang habis duit kalau kita melihat habis waktu. Kenapa habis waktu hari ini? Tidak ibadah saya. Tidak berzikir saya. Ada apa? Musibah apa yang menimpa diri saya? Sampai pada detik ini saya belum baca wirid juga. Belum ada bacaan. Belum dekat sama Allah juga. Belum berzikir juga. Sudah mulailah berzikir. Cari tasbih, sudah punya rencana, sudah. Bukan cuma rencana lagi, sudah beramal. Mulai bulan Maulid ini, kita sudah baca salawat terus sama Nabi Muhammad sampai mati. Kita sudah buat kontrak sampai mati. Kita sudah buat kontrak untuk ingat sama Allah sampai mati. Untuk bertaubat sampai mati. Sudah. Inilah jalan hidup yang benar. Inilah pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah ampuni dosa kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah jadikan kita orang yang sudah menemukan jalan hidup ini. Dan selamat kita dari fitnah dunia, fitnah zaman dan ahli zaman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala naungi kita dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah kullu salihah bisirril Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.